kita akan membahas soal KSNR 2025 untuk kelas 5 dan 6. Oke, aku sorot dulu. Kita lanjut nomor 1. Pada ekosistem terdapat beberapa peran, diantaranya ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer pada suatu ekosistem berperan menguraikan zat organik menjadi anorganik, jadi zat hidup menjadi tak hidup. Contoh dekomposer, ganggang. Bukan. Lumut bukan. Jamur iya, virus bukan. Ya. C. Deforestasi yang dilakukan di daerah pegunungan berpotensi menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan kalimat tersebut. Pohon yang ditebang mengurangi jumlah air hujan yang dialirkan ke dataran rendah. Mengurangi jumlah air hujan yang dialirkan. Keberadaan pohon menghalangi penyerapan air oleh hutan sehingga saat hujan air tidak langsung meresap. Akar tanah menahan air yang mengalir terlalu cepat ke dataran rendah saat hujan deras. Nah, ini benar. Tanah di pegunungan tidak mempengaruhi siklus air yang terjadi. Jadi ini pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan kalimat tersebut. Karena deforestasi, jadi kan tanamannya semakin sedikit di daerah gunung. Ya, jadi menyebabkan banjir pada masa hujan. Yang ini disuruh menjelaskan kalimat tersebut. Pohon yang ditebang mengurangi jumlah air hujan yang mengurangi, bukan ya. Jadi akar tanah, ya. Akar tanah menahan air yang mengalir terlalu cepat ke dataran rendah saat hujan deras. Ini jawabannya. Jadi karena tidak ada akar ini, karena deforestasi, akhirnya menyebabkan banjir. Nomor 3. Perhatikan diagram berikut. Ada tumbuhan, serangga, tumbuhan dimakan serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Setelah 3 bulan terjadi kebakaran, mengurangi tumbuhan. Drastis. Apa yang akan terjadi? Tentu saja yang lainnya bagaimana kalau tidak ada yang dimakan? Elang meningkat. Ya tidaklah, elang meningkat dari mana? Yang lain saja tidak punya makanan, elang juga tidak akan punya makanan. Elang tetap karena masih ada ular. Tapi di sini kan tidak disebutkan kalau di sini ada ular. Populasi elang menurun karena rantai makanan terganggu. Nah, populasi elang tidak berubah karena elang tidak makan tumbuhan. Elang tidak makan tumbuhan, tetapi ya yang dia makan ini awalnya dari hewan yang memakan tumbuhan. Begitu jawabannya C. Deterjen merupakan salah satu bahan yang diperlukan di aktivitas rumah tangga untuk membersihkan pakaian. Namun, terdapat beberapa jenis deterjen yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Pernyataan yang benar agar eksperimennya valid benar tidak. Kalau ada deterjen yang merusak lingkungan. Menggunakan 3 jenis deterjen yang berbeda benar. Kan mengamati. Jadi eksperimen harus ada bahan yang berbeda.
Menyiramkan masing-masing deterjen ke jenis tanaman yang berbeda. Jadi satu deterjen tok. Menyiramkan masing-masing deterjen ke jenis tanaman. Oh bisa. Jadi misalkan pakai 3 deterjen, deterjen 1 disiramkan ke pohon 1, deterjen 2 ke pohon 2, nanti bisa diamati reaksi pohonnya. Menggunakan jenis tanaman, umur dan karakter yang sama. Iya harus sama. Satunya nanti yang disiram toge, satunya mangga. Jelas yang mati yang toge. Ya, jadi ini harus sama. Mengamati jumlah air yang terserap oleh tanaman dalam beberapa waktu tertentu. Yang diserap air. Oke, kita lihat. Ini yang paling benar yang ada 1 dan 2-nya. Atau 1 ini mana ini? Ini masing-masing deterjen ke jenis. Ini sama, benar. Ya kan? Menyiramkan masing-masing deterjen ke jenis tanaman yang berbeda. Oh, jenis tanamannya berbeda ya, salah. Jenis tanaman harus sama kalau ingin membandingkan ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ini ya harus mau membaca. Ya, mau membaca. Karena panjang-panjang soalnya. Sebuah berita menyebutkan bahwa seekor harimau menyerang seorang petani. Korban ditemukan luka. Setelah diselidiki, ternyata lokasi tersebut terjadi di Taman Nasional. Dulunya merupakan hutan. Oke. Informasi yang tidak tepat mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Yang salah. Harimau menyerang manusia karena kekurangan makanan di hutan. Betul. Iya kan? Lahannya diambil manusia. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan menghilangkan habitat. Benar. Tapi di sini tidak perkebunan, ini tetap taman nasional. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi berawal dari ulah harimau. Harimau yang disalahkan. Apa? Kenapa harimau yang disalahkan? Kebutuhan sumber daya pangan untuk manusia menyebabkan manusia mengubah hutan. Ya memang ini alasannya. Manusia yang salah. Yang tidak tepat ya ini. Masa harimau yang disalahkan? Dia salah apa? Dia tidak punya kesalahan. Nomor 6, Rara dan dia berwisata ke pantai. Ia menyadari bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara organisme dalam ekosistem pantai. Pada ekosistem tersebut, produsen yang menghasilkan oksigen berupa tanaman air, mangrove, dan alga. Rantai makan berikut yang paling memungkinkan terjadi di pantai. Ini rantai makanan yang di pantai. Lamun itu kayak rumput gitu ya, dimakan penyu. Penyunya dimakan kepiting. Iya kak, kepiting makan penyu. Ikan kecil dimakan ikan besar dimakan kepiting. Kita lihat yang lain dulu. Fitoplankton. Fitoplankton ini adalah plankton yang bisa berfotosintesis. Berarti masih sejenis tumbuhan, mirip tumbuhan. Dimakan zooplankton. Ini plankton yang mirip hewan. Zooplankton dimakan udang kecil dimakan paus. Yang ini benar. Kita lihat yang D. Zooplankton dimakan ikan teri dimakan ikan besar. Oh, ini ada yang menghasilkan oksigen, harus ada produsennya. Kalau ada produsennya berarti yang benar hanya yang C, karena dimulai dari fitoplankton. Ada ini produsen. Mana ini ke sini.
7. Proses pencernaan terjadi melalui dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan tersebut dilakukan oleh organ pada sistem pencernaan. Beberapa organ memiliki fungsi spesifik dalam mencerna makanan. Organ X, mana X? Merupakan enzim. X itu enzim. Mencerna protein, dan organ Y tempat terjadi sebagian besar penyerapan. Ini ditanyakan X dan Y. Tabel berikut yang tepat menunjukkan X itu yang mana, begitu ya. X tempat tripsin mencerna protein. Tripsin itu kan dihasilkan oleh pankreas, kan ada di usus halus. N. Tempat terjadi sebagian besar penyerapan juga N. Di sini guys. Kita lihat kalau yang S, usus besar itu tidak ada enzimnya. K lambung. Kemudian penyerapan tidak ada di lambung. R anus. Rektum tidak ada enzimnya. Yang benar yang sama-sama di usus halus, tapi ini hanya bagiannya berbeda. Kalau yang X ini usus halus duodenum 12 jari. Kalau yang ini usus halus yang bagian ileum, penyerapan. Tuh, sama-sama usus halus yang C ini. Perkecambahan biji kacang hijau dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya air, media tanam, keberadaan cahaya. Oke. Jika petani ingin membuat toge dengan banyak dan dalam waktu perkecambahan yang singkat, berarti kalau ingin perkecambahan singkat berarti kan tumbuh tinggi secara singkat. Ya, itu harus diletakkan di tempat yang gelap. Oke. A. Menggunakan tanah sebagai media. Mana tanah? Ini ya media ya. Bisa lihat ini hasilnya ya. Hasilnya. Ini yang tinggi ada di kapas. Ini sini bukan. Kapas diletakkan di jendela, bukan. Ini di gelap. Tanah, teras rumah, salah. Menggunakan kapas sebagai media tanam dan diletakkan pada ruangan tertutup. Yang ini kan. Kapas, ruangannya tertutup. Hasilnya tinggi. Oke. Organ berikut mengekskresi. Ekskresi itu mengeluarkan hormon. Proses pencernaan zat makanan yang tidak dihasilkan ini ya. Ini kan menghasilkan enzim tal ya, dia ya. Tripsin, amilase, lipase. Oke, amilase ada. Tripsin, mana tripsin? Lipase itu untuk lemak. Enzim deteksi organ tersebut. Ini ya yang bukan protein ya. Yang tripsin itu protein, berarti yang bukan itu sukrase. Sukrase ini ada di usus halus. Ini sukrase dihasilkan oleh usus halus, bukan pankreas. 10. Seorang petani secara rutin menaburkan kotoran sapi di lahannya sebagai pupuk alami.
Setelah beberapa minggu, kotoran tersebut tidak terlihat lagi di permukaan tanah. Namun di lahan tersebut justru tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Jika kondisi tanah, suhu, dan kelembaban tetap stabil, manakah penjelasan paling logis? Kotoran sapi diuraikan oleh air hujan, kemudian menguapkan. Kotoran sapi diserap langsung oleh akar tanah sebagai bukan. Mikroorganisme dan makhluk pengurai memecah kotoran sapi menjadi zat hara yang diserap tanaman. Oke. Proses fotosintesis tanaman mempercepat pembusukan. Tidak ada hubungannya. Oke, jawabannya yang C. 11. Tumbuhan apa yang paling sesuai hidup di wilayah Y? Sini. Ini curah hujannya rendah. Curah hujan rendah. Curah hujan rendah. Apa? Enceng gondok, bro. Air semua ini enceng gondok. Kaktus ya. Daun berbentuk duri. Padi tidak, jagung tidak. Kaktus. Oke, kita lanjut. Pembagian wilayah. Wilayah 1 Kasuar, wilayah 2 Tapir, wilayah 3 Anoa. Pasangan yang tepat mengenai organisme dan wilayah persebarannya. Untuk kasuari kok kasir. Kasuari ini di daerah Australia ya, di daerah sini ya. Nah, sini ke bawah ini Australia, di bawah ini Papua, sini dekat sini. Dan juga kalau di Indonesia itu di Papua. Kemudian kalau tapir itu ada di Sumatera. Di Indonesia ya di Sumatera. Kemudian kalau anoa itu di Sulawesi. Oke, kita lihat. Ini Sumatera. Kemudian ini Sulawesi. Ini Papua. Oke, berarti jawaban yang tepat Kasuari. Kasuari ini nomor 1 ya, di sini ya, timur ya. Ini timur. Kemudian tapir nomor 2, Sumatera nomor 2 berarti di sini barat. Ini juga bisa. Kemudian Anoa Sulawesi, jadi yang tengah ya. Anoa ini. Berarti jawabannya yang B. Perhatikan sistem peredaran darah. Contoh hewan yang memiliki jalur aliran darah seperti tersebut. Jantung, ada pembuluh, ada ruang antar jaringan tubuh, terus kembali ke jantung. Oke, ini sama dengan manusia. Peredarannya ada jantungnya. Ada pembuluh, ada ruang antar jaringan. Ini ya, peredaran seperti ini adalah peredaran darah terbuka. Hewan di sini yang mengalami peredaran darah terbuka itu ada udang, kepiting, laba-laba. Kemudian kalau diminta milih salah satu ya, yang paling mendekati dengan ini itu adalah udang. Lanjut. Saka, seorang peternak ulat sutra, ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kecepatan perkembangan kepompong. Ia menyiapkan 2 kandang dengan suhu yang berbeda. Ia mencatat waktu yang dibutuhkan ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu.
dengan suhu 22, ulat ke kepompong 7 hari. Kalau suhunya 30, 4 hari. Apa kesimpulannya? Tapi kualitas benangnya ini guys, membutuhkan waktu yang lama, kualitas benangnya bagus. Suhu tinggi menghasilkan benang yang baik. Tidak, ini suhu tinggi, ini benangnya rendah. Oke, harus pandai membaca tabel ya. Kualitas benang tidak tergantung suhu, tergantung guys. Ini suhu 22, kualitasnya tinggi. Suhu 30, kualitasnya rendah. Suhu optimal penting untuk kualitas hasil. Optimal itu maksudnya sesuai. Lama waktu tidak mempengaruhi hasil. Mempengaruhi guys. Waktunya ini lama, 7 hari, mempengaruhi. Iya, optimal itu maksudnya yang sesuai. Suhu yang sesuai. 15 terakhir untuk part 1 kelas 56. Jika salah satu contoh R adalah tanaman tebu. Tebu ya, berarti monokotil. Berarti kira-kira K, S, dan N itu apa? Berarti tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2. Oh iya ya, Gymnospermae dan Angiospermae. Karena tebu ini ada ininya, ada bunganya tebu itu ya, berarti ini S-nya Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu tidak ada bunganya ya. Ini berarti yang S Angiospermae, sedangkan yang G ini Gymnospermae. Nah, Angiospermae itu dibagi menjadi 2, dikotil dan monokotil. Di sini dikotil monokotil, oke. Dikotil monokotil. Nah, dikotil itu kalau batangnya berkayu, akarnya tunggang. Sedangkan tebu ini akarnya serabut. Berarti sudah pasti yang tebu ini monokotil. Kalau tebu monokotil berarti yang N ini dikotil. Oke, kita lihat jawabannya. K, Gymnospermae. K, Gymnospermae. Oke. S, Angios. Oke. N dikotil guys. N dikotil. Gymnospermae, Angiospermae dikotil. Ya, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut part 2.